Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1946. Apa yang sedang kamu lakukan? Gordon pun kaget saat melihat Iwan berjalan mendekat. Dia buru-buru mundur, khawatir Iwan akan menyerangnya seperti sebelumnya. Lagi pula Lucius sudah dihentikan oleh lelaki tua itu. Dia sama sekali tidak punya cara untuk melawan Iwan. Dengan keterampilan Gordon yang sedikit, dia sama sekali bukan tandingan Iwan. Jika Iwan mengambil kesempatan untuk menyerangnya, dia akan mati. Iwan bahkan tidak melirik ke arah Gordon sambil terus berjalan menuju Dewi. Dia entah bagaimana harus menanggung kesalahan karena membunuh Darius. Jika dia membunuh Gordon, dia hanya akan menambah dugaan kejahatannya. Itu sama sekali tidak menguntungkannya. Terlebih lagi, begitu dia menyelamatkan Darius dan keluarga Hughes tidak akan membiarkan pria tercela itu pergi. Dia tidak perlu melakukan apapun pada Gordon saat itu. Nona Hughes, tadi saya katakan bahwa Tuan Hughes masih memiliki kesempatan. Tolong serahkan dia kepada saya akan pastikan untuk menyelamatkannya, kata Iwan serius. Bermimpilah. Kamu sudah membunuh Darius, kamu tidak perlu bertindak benar. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan aktingmu, keluarga Hughes tidak akan melepaskanmu. Dewi memelototi Iwan. Sebelumnya, Lucius dan Dewi sudah memastikan bahwa Darius sudah tidak bernafas lagi. Dia sudah mati. Dia menolak untuk percaya bahwa Darius masih memiliki peluang dan bahwa Iwan akan memiliki keterampilan untuk menyelamatkan Darius. Dia merasa Iwan mungkin hanya berpura-pura ingin menyerahkan tanggung jawab kepada Gordon. Kamu boleh memikirkan apapun yang kamu mau. Karena kamu tidak mau menyerahkan dia padaku, maka aku harus mengambilnya sendiri. Iwan tidak mau repot-repot terus berbicara dengan Dewi. Iwan mengulurkan tangan dan segera meraih Darius, berencana membawanya dengan paksa. Jangan pernah memikirkannya, Dewi berkata dengan marah. Setelah Iwan melawan Lucius tadi, dia sudah mengetahui bahwa Iwan cukup kuat. Dia sama sekali bukan tandingannya. Namun Darius adalah kakaknya. Karena Darius sudah mati, tidak mungkin dia memberikan mayat Darius kepada pembunuhnya. Dia tidak ingin menguburkan Darius tanpa mayat. Jadi dia menyerang Iwan dengan sekuat tenaga. Kamu baru saja di tahap menengah alam Rigana. Mundur saja. Iwan mendengus. Dia mengulurkan tangan dan memblokir Dewi dengan energi spiritualnya. Dengan mudah meraih Darius dari pelukannya. Iwan, kembalikan Darius kepadaku sekarang juga, kalau tidak kami akan mencabik-cabikmu. Dewi kehilangan dirinya dalam amarahnya. Setelah itu dia mulai menyerang Iwan dengan ganas, mencoba mendapatkan Darius kembali. Namun dia jauh lebih lemah daripada Iwan. Dengan lambaian santai, dia menjatuhkannya ke tanah. Ratna, Tari, ayo pergi. Mengambil kesempatan itu, Iwan pergi dan membawa Tari dan Ratna bersamanya. Mereka dengan cepat mulai meninggalkan villa, segera tidak ada jejak mereka lagi. Paman, mundur, ayo pergi. Yuda tidak lagi punya alasan untuk tinggal karena Iwan dan Tari sudah pergi. Jadi dia memanggil lelaki tua itu dan meninggalkan tempat itu setelah Iwan melakukannya. Bab 1947. Tercela melihat Iwan, Yuda, dan yang lainnya pergi, Dewi sangat marah. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Dewi tidak perlu marah, Iwan mungkin sudah melarikan diri kali ini. Tetapi dia tidak bisa melarikan diri selamanya. Beritahu saja kakek dan suruh dia mengirimkan ahli keluarga kita untuk menangani Iwan. Kalau begitu kita akan bisa membunuh Iwan dan Ratna dan balas dendam Darius. Gordon buru-buru berjalan mendekat dan memberitahu Dewi. Ya, kamu benar, aku akan menelpon kakek sekarang juga. Aku akan memintanya pergi ke keluarga Gumelar untuk menanyakan Iwan secara pribadi. Dewi menyadari sesuatu. Keluarga Hughes masih menjadi salah satu keluarga besar di wilayah selatan. Kekayaan dan kekuasaan mereka tidak jauh lebih buruk daripada keluarga Gumelar. Selama kakeknya pergi sendiri, Yuda tidak akan berani melindungi Iwan.
Tidak perlu pergi ke keluarga Gumelar. Iwan berhubungan dengan keluarga Salim melalui Tari. Dia mungkin melarikan diri ke mereka sekarang. Selama kakek muncul di sana, tidak perlu pergi ke keluarga Gumelar sama sekali. Gordon berkata dengan tergesa-gesa. Dia tahu bahwa Tari ada hubungannya dengan keluarga Salim, dan Iwan adalah pacar Tari. Jika tidak ada kejutan, Iwan mungkin akan langsung pergi ke kediaman keluarga Salim setelah pergi. Ya baiklah, aku akan memberitahu kakek sekarang juga, kata Dewi. Setelah itu dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Alan Hughes. Setelah itu dia memberitahu Alan tentang bagaimana Iwan dan Ratna membunuh Darius. Saat mendengar Darius terbunuh, Alan sangat terkejut. Dia dengan cepat diliputi amarah. Kemudian dia segera memanggil para ahli dari keluarga Hughes dan bergegas menuju Dewi dan Gordon. Setelah itu mereka semua mulai menuju keluarga Salim. Di sisi lain, setelah Iwan meninggalkan villa, dia langsung menuju ke tempat mobilnya berada bersama Tari dan Ratna serta Darius yang masih diambang kematian. Iwan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kondisi Tuan Hughes sepertinya masih buruk. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Ratna berkatanya dengan sedikit khawatir. Saya cukup yakin saya bisa menyembuhkannya. Namun dengan situasinya saat ini, kita memerlukan Genoderma yang berumur 500 tahun dan banyak lagi bahan berharga lainnya. Mari kita pergi menemui keluarga Salim. Pertama kali, mereka mungkin memiliki apa yang saya butuhkan, kata Iwan setelah berpikir beberapa lama. Setelah itu dia membuka pintu dan meletakkan Darius di sana. Keluarga Salim adalah pemasok medis di wilayah selatan dan mereka memiliki berbagai bahan berharga. Namun tumbuhan berumur 500 tahun sangatlah langka dan dia secara khusus membutuhkan Genoderma. Jika keluarga Salim tidak memilikinya, maka Iwan tidak akan tahu harus berbuat apa. Setelah itu, demi keamanan, dia mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Daiman. Dia ingin meminta Daiman dan keluarga Salim untuk membantunya mempersiapkan apa yang Iwan butuhkan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak akan menyia-nyiakan waktu berharga yang dia butuhkan untuk menyelamatkan Darius. Halo Iwan, apakah kamu membutuhkan sesuatu? Suara Daiman dengan cepat terdengar dari ujung sana. Paman, saya membutuhkan Genoderma yang saat ini berusia sekitar 500 tahun dan beberapa bahan berharga lainnya. Bisakah Anda membantu saya menyiapkannya? Iwan mulai menjelaskan situasinya. Iwan, kami punya semua yang kamu butuhkan, namun kami sudah memberikan semua yang berumur sekitar 500 tahun kepadamu untuk membuat pil beberapa hari yang lalu. Kami tidak memiliki stok apapun saat ini, kata Daiman jujur. Bab 1948. Apa? Kamu tidak punya? Iwan pun kaget mendengarnya. Setelah itu hatinya tenggelam. Dia menaruh semua harapan pada keluarga Salim untuk mendapatkan apa yang Iwan butuhkan. Namun Iwan tidak pernah menyangka bahwa keluarga Salim tidak memiliki Genoderma yang berumur sekitar 500 tahun. Itu membuatnya sedikit lengah. Tentu saja itu menempatkannya pada posisi yang sangat berbahaya. Genoderma yang berusia 500 tahun adalah bahan utama yang diperlukan untuk menyembuhkan Darius. Itu sangatlah penting dan tidak dapat digantikan dengan apapun. Keluarga Salim tidak memiliki Genoderma yang berumur 500 tahun. Tidak peduli seberapa terampilnya Iwan tidak akan bisa menyembuhkan Darius. Iwan, meskipun keluarga Salim tidak memiliki Genoderma yang berusia 500 tahun, kami memiliki Genoderma yang berusia lebih dari 300 tahun. Apakah itu cukup? Daiman berkata setelah berpikir beberapa lama. 300 tahun? Efeknya mungkin tidak cukup kuat. Terserah, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Paman, bantu aku menyiapkan itu dan bahan lainnya. Aku akan segera ke sana. Iwan berkata setelah berpikir beberapa lama. Karena tidak ada Genoderma yang berumur 500 tahun, Iwan terpaksa mengambil langkah mundur dan mencoba dengan Genoderma yang berumur 300 tahun. Iwan tidak punya pilihan lain. Ya baiklah, aku akan segera menyiapkannya, jawab Daiman sebelum menutup telepon. Iwan, ada apa? Apakah ada masalah dengan materinya? Tari bertanya penasaran saat melihat ekspresi Iwan. Ya, keluarga Salim tidak memiliki Genoderma yang berumur 500 tahun dan hanya memiliki satu yang berumur lebih dari 300 tahun. Dampaknya akan jauh lebih buruk, kata Iwan sambil menghela nafas.
Lalu, seberapa yakin kamu dalam memperlakukan Tuan Hughes? Tari bertanya. Kinudirma yang berumur 500 tahun, saya akan yakin 50 atau 60%. Namun, saya bahkan tidak yakin 30% saat ini, kata Iwan tidak berdaya. Seburuk itukah? Lalu bukankah Tuan Hughes dalam bahaya besar? Tari kaget. Ya, sekarang semuanya tergantung takdir, Iwan berkata dengan masam. Sebelumnya, setiap kali dia memperlakukan seseorang, dia setidaknya akan merasa percaya diri 60 atau 70%. Namun kali ini, Iwan tidak percaya diri sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Ratna memucat saat itu. Dia menggigit bibirnya dan matanya mulai berair. Ratna, ada apa? Iwan penasaran dengan tingkah laku aneh Ratna. Iwan, aku minta maaf, ini semua salahku, aku membebanimu. Ratna tidak bisa lagi menekan rasa bersalah di hatinya. Dia tiba-tiba melompat ke pelukan Iwan dan mulai menangis. Apa? Iwan tidak pernah menyangka bahwa Ratna akan tiba-tiba memeluknya seperti itu. Dia pun terkejut dan mengangkat tangannya ke udara. Tidak tahu harus berbuat apa. Tepat setelah itu, dia segera bereaksi. Dia menepuk bahu Ratna dan menghiburnya. Ratna, ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak, ini ada hubungannya denganku. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan membunuh Gordon dengan jarum beracun sebelum ini, kata Ratna sambil menangis. Dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Gordon, tetapi karena Gordon adalah mantan pacarnya, Ratna memiliki momen kebaikan dan melepaskan Gordon. Itu akhirnya menyebabkan semua ini terjadi. Dan Iwan akhirnya yang disalahkan. Jika Iwan mampu menyembuhkan Darius, semuanya akan terjadi menjadi sederhana. Namun karena bahannya, peluang Iwan untuk menyembuhkan Darius sangatlah kecil. Jika Iwan gagal menyembuhkan Darius dan keluarga Hughes mendesak masalah ini, segalanya tidak akan berakhir baik bagi Ratna dan Iwan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa momen kebaikannya menyeret Iwan bersamanya. Jelas sekali betapa Ratna menyalahkan dirinya sendiri saat itu.